Halo, kita bertemu kembali di mata kuliah ergonomika. Kali ini kita akan bahas mengenai biomekanika. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip biomekanika digunakan dalam perancangan sebuah tempat kerja. Bila sebelumnya kalian telah bahas mengenai antropometri, bagaimana prinsip-prinsip antropometri digunakan dalam perancangan sebuah tempat kerja, maka kali ini kalian akan memahami apa yang dimaksud dengan kenyamanan sebuah tempat kerja atau kenyamanan dalam bekerja. Kali ini kita akan membahas apa yang menyebabkan sebuah tempat kerja menyebabkan kita menjadi tidak nyaman. Bagaimana postur kerja yang tidak nyaman itu terbentuk. Bagaimana awkward posture berada pada kondisi ketidaknyamanan dalam bekerja. Dan bagaimana upaya atau effort seseorang pada saat dia berada dalam kondisi yang tidak nyaman tersebut. Sebelumnya, pada antropometri kita membahas mengenai dimensi-dimensi tubuh pada saat kita bekerja. Nah, pada biomekanika kita akan bahas bagaimana segmen-segmen tubuh tersebut bekerja. Nah, demikian gambaran mengenai bagaimana biomekanika berperan dalam pekerjaan kita, bukan hanya pekerjaan di perkantoran, di pabrik atau di manufaktur, atau di lapangan pekerjaan lainnya, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang ada di konstruksi, tapi juga bagaimana dia berada dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa sesungguhnya pada saat manusia bekerja, terdapat beban dari tubuhnya sendiri, berada pada posisi yang tentu menyebabkan pembebanan pada otot dan rangkanya. Biomekanika memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tapi apakah biomekanika hanya membahas penyakit akibat kerja? Silakan ikuti perkuliahan minggu depan, bagaimana biomekanika sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tubuh manusia adalah sistem mekanis yang memenuhi hukum fisika. Tubuh kita dibangun dari susunan dan rangkaian tulang dan otot yang kita sebut dengan musculoskeletal system. Bila kita membahas mengenai biomekanika, maka aspek penting dari biomekanika adalah kerja otot tulang dan sambungan atau persendian. Bagaimana postur tubuh Anda saat bekerja akan berpengaruh terhadap pembebanan pada tulang otot dan persendian. Pembahasan biomekanika akan melihat seberapa besar tubuh kita dibebani oleh sesuatu yang kita tangani, gaya kita menangani beban tersebut, gaya dapat membuat objek bergerak, berpindah, apakah mengangkat, mendorong, menarik, memanggul, menggendong, bahkan menendang, dan sebagainya. Seberapa besar mudah kita menangani benda tersebut. Bagaimana postur tubuh dapat menangani benda tersebut? Berapa lama kita terbebani postur tersebut, pengulangan gerakan, bahkan tubuh kita pun merupakan beban tersendiri. Biomekanika tidak hanya terkait dengan beban yang kita tangani. Pada saat kita menggunakan sumpit, menggunakan keyboard, bermain piano, maka kita sedang membebani sistem tulang otot di jari-jari kita. Pada saat menggunakan perkakas kerja seperti bor tangan, gergaji, mixer, bahkan bermain drum, maka kita sedang membebani tangan. Saat kita sedang menjahit, mengemudi dengan sistem kendaraan manual, bersepeda, berlari, atau olahraga lain, maka kita sedang membebani sistem tulang otot kaki. Bila pekerjaan atau gerakan tersebut merupakan sistem dinamis, maka postur statis dalam waktu lama juga merupakan pembebanan bagi sistem tulang otot yang menahan beban berat dari tubuh dan anggota tubuh. Sebagaimana telah dibahas terkait kenyamanan secara antropometrik dan effort, maka upaya postural atau postural effort berhubungan dengan kontraksi statis otot. Tubuh kita sering melakukan upaya statis dalam kehidupan sehari-hari dengan beban statis pada saat beberapa postur tubuh dalam waktu yang lama. Saat berdiri, seluruh rangkaian kelompok otot di kaki, pinggul, punggung, dan leher menjadi tegang dalam waktu lama. Saat berdiri, seluruh rangkaian kelompok otot di kaki, pinggul,
punggung dan leher menjadi tegang dalam waktu lama. Adanya upaya statis tersebut, kita dapat menjaga bagian-bagian tertentu dari tubuh kita dalam posisi apapun yang diinginkan. Pada saat kita tidak bisa mempertahankan posisi tersebut, maka kita akan terkulai. Gaya gravitasi bumi menyebabkan semua benda di permukaan bumi akan jatuh, demikian pula tubuh kita. Gaya normal terjadi pada tubuh kita saat kita sedang berdiri, karena gaya ini bekerja pada saat benda saat bersentuhan dengan suatu permukaan, dalam hal ini bumi, dan arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan tersebut. Gaya normal bertindak untuk menjaga benda tetap diam atau berdiri tegak lurus di permukaan. Ketika mekanisme ini rusak, seperti tergelincir atau kehilangan keseimbangan, hal ini menggambarkan adanya keterbatasan fisik kita. Mempertahankan tubuh untuk tidak jatuh atau terkulai adalah upaya statis yang dilakukan tubuh untuk bertahan pada posisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh kita sedang bekerja. Sehingga bila kita tidak bisa menahan gravitasi dan tubuh kita jatuh atau terkulai, maka tubuh tidak ada upaya statis di tubuh kita. Ini adalah contoh bagaimana anggota tubuh tidak dapat melakukan tugas statis atau upaya statis untuk bertahan, sehingga anggota tubuh tersebut terkulai. Atau bagaimana bila tubuh kita tidak dapat melakukan pertahanan dan jatuh terkulai? Dan ini adalah contoh bagaimana anggota tubuh melakukan upaya statis untuk bertahan pada satu posisi. Dalam upaya statis, otot-otot tetap berada dalam keadaan ketegangan yang meningkat dengan kekuatan yang diberikan dalam jangka waktu yang lama. Otot bertahan agar kita tetap tegak dan tidak limbung. Usaha ini membutuhkan konsumsi energi tetap ketika ia menjaga sebuah beban. Oleh karena itu, otot yang dibebani secara statis atau dalam keadaan diam mengalami penurunan pasokan gula dan oksigen, sementara produk buangan atau waste-nya seperti asam laktat, karbon dioksida, dan lainnya terakumulasi. Produk buangan atau waste ini menyebabkan kelelahan pada otot yang mengalami beban statis. Nyeri bahkan kram adalah gejala beban statis yang berlebihan. Salah satu implementasi biomekanika dalam perancangan sebuah sistem kerja adalah bagaimana merancang sebuah stasiun kerja yang dapat menyebabkan postur tubuh terbentuk akibat rancangan tersebut. Pada saat kita merancang meja kerja yang permukaannya lebih rendah dari siku duduk, maka pada saat menggunakan laptop, tubuh akan membungkuk untuk mendekati mata pada layar. Atau kepala Anda akan tertunduk saat harus bekerja dengan laptop. Dan sebaliknya, pada saat permukaan meja terlalu tinggi, maka layar monitor PC Anda akan lebih tinggi dari tinggi mata duduk, sehingga Anda harus sedikit tengadah ke atas saat bekerja. Biomekanika merupakan aspek penting dalam rancangan sebuah sistem kerja, utamanya untuk mencegah penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang ditimbulkan akibat kondisi kerja. Rancangan sistem kerja yang tidak memadai untuk kita bekerja dengan nyaman dan berdampak pada postur canggung saat bekerja memberikan beban pada sistem tulang dan otot. Sebelumnya, mari kita lihat tayangan berikut. Video ini diambil dari sebuah pekerjaan konstruksi bangunan rumah tinggal di daerah Bandung. Pekerjaan konstruksi ini sebagian besar merupakan pekerjaan manual dan semi-manual atau menggunakan peralatan atau perkakas tangan. Sebagai contoh, alat bantu perkakas kerja yang digunakan adalah bor tangan. Pada beberapa posisi, pekerja terpaksa membungkuk, namun hal ini masih dapat ditolerir karena tidak dalam waktu lama dan tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu besar.
Pemilihan perkakas kerja disesuaikan dengan permukaan kerja, sehingga saat menggunakan pekerja tidak berada posisi canggung. Perhatikan postur tubuh, lengan, dan tangan pekerja, apakah masih normal dan dirasa nyaman. Sebagaimana telah disampaikan, bahwa penyakit akibat kerja adalah sakit yang dirasakan tubuh sebagai dampak dari bagaimana kita bekerja. Penyebabnya antara lain adalah karena postur kerja yang salah, penggunaan perkakas kerja yang tidak tepat atau tidak sesuai, durasi penggunaan perkakas dengan beban dan getaran, dan sebagainya. Penyakit ini dikenal dengan istilah penyakit gangguan otot dan rangka atau gotrak. Bagaimana dengan penggunaan perkakas ini? Apa saja potensi sakit yang akan muncul dari penggunaan alat atau perkakas dengan postur seperti ini? Apa yang harus kita perbaiki agar sakit itu tidak muncul? Salah satu pekerjaan yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat bantu adalah pekerjaan material handling. Berikut ini contoh pekerjaan manual material handling. Memindahkan roster yang dimulai dengan membungkuk sangat dalam untuk memuat roster di tangannya, lalu mengangkat, membawa ke lokasi kerja. Membawa semen ke lokasi pembuatan adukan. Memindahkan material yang didahului dan diakhiri dengan membungkuk. Pada pekerjaan konstruksi terdapat aktivitas yang didominasi pekerjaan otot rangka, dimulai dari penggunaan alat sampai dengan manual material handling. Berikut ini contoh tersebut, yaitu membuat adukan atau adonan untuk plester tembok dan atau memasang batu bata. Pekerjaan ini dimulai dari helper yang menyiapkan bahan adukan. Beban kerja dimulai saat pekerja mengambil bahan adukan atau semen, menuangkan bahan adukan atau semen tersebut, menyaring bahan adukan menggunakan skop, di mana beban berasal dari beban pasir yang diambil di ujung skop, mengayunkan skop pasir ke ayakan, dan dilakukan secara berulang-ulang. Perhatikan postur saat mengambil pasir. Pekerjaan selanjutnya adalah membuat bahan adukan. Desain cangkul yang digunakan menyebabkan pekerja harus membungkuk selama membuat bahan adukan tersebut. Beban kerja dimulai saat pekerja mengayun cangkul, lalu mengaduk adonan, menarik adonan basah yang berat, dan dilakukan secara berulang kali. Memindahkan adonan ke ember, berulang-ulang dengan postur memutar badan bagian atas dengan posisi kaki tetap atau twisting. Dilanjutkan dengan membawa bahan adukan ke lokasi kerja lain dengan cara memanggul ember bahan adukan, atau memanggul dan menjinjing, atau bisa juga menggunakan katrol. Namun demikian, ada pekerjaan lain yang memang tidak dapat menghindar dari postur membungkuk. Perhatikan tayangan berikut. Pekerjaan ini adalah pekerjaan konstruksi di bagian bawah, sehingga tidak bisa menghindari postur membungkuk. Salah satunya adalah pekerjaan memasang tegel di taman. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak memungkinkan berada pada posisi nyaman, maka perlu adanya pengaturan durasi kerja istirahat. Dengan kata lain, pekerja harus mengatur ritme kerja mereka untuk tidak berada pada postur bungkuk atau jongkok dalam waktu lama. Dengan demikian, hal yang perlu diperhatikan dalam merancang fasilitas kerja dan penanganan material manual secara manual adalah tegakkan tubuh, usahakan tulang punggung dalam keadaan tegak. Dekatkan beban yang kita angkat pada tubuh kita. Gunakan bagian tubuh atau otot yang besar. Lakukan pembebanan pada tubuh secara merata. Pada saat berada pada posisi tidak nyaman, gunakan ritme kerja istirahat. Gunakan peralatan dan perkakas kerja yang sesuai dengan permukaan dan beban kerja.